Banyak di antara kita yang gelisah itu bukan kurang dan sempit keadaannya, tapi karena rasa cukup dalam kehidupannya. Termasuk rasa untuk berterima kasih kepada kehidupan alam semesta yang Allah berikan kepada hidup kita ini. Bunda di rumah tangga, kenapa sering ada problem masalah? Satu jawabannya, karena bunda sedikit berterima kasih kepada pasangan hidup bunda. Betul apa enggak? Suami kenapa sering rungsing di rumah tangganya? Karena suami seringkali membandingkan istrinya dengan perempuan di luar sana. Padahal istrinya sudah memberikan banyak hal kepada suaminya. Maka kurang berterima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang dirahmati Allah, hidup ini hakikatnya adalah waktu di antara waktu sholat dan waktu disolatkan. Hidup ini hanyalah titian detik berdetak, jantung berdegup, yang diantaranya kita hanya sedang menunggu waktu sholat dan waktu disolatkan. Bunda tadi sholat subuh. Setelah sholat subuh kemudian bunda menyiapkan sarapan bagi suaminya, menyiapkan perlengkapan bagi anaknya sekolah, kemudian bunda berangkat taklim. Ustadz Hilman, hakikatnya taklim ini bukan hanya sekedar taklim, tapi bunda sedang menanti satu waktu yang nanti zuhur datang, namanya adalah sholat zuhur. Nanti setelah sholat zuhur bunda beraktivitas kembali, atau barangkali ada yang tidur siang, ada yang istirahat. Hakikatnya hanya menunggu datangnya waktu sholat asar. Dari asar begitu sore sampai maghrib. Dari maghrib kemudian ke isya. Isya kemudian bunda istirahat, tidur sepanjang malam. Hakikatnya menunggu datangnya sholat subuh. Dan kalau seandainya waktu sholat itu tidak berjumpa dengan kita, maka sudah saatnya kita berjumpa dengan waktu untuk disolatkan. Ya bunda, intinya bahwa yang namanya kehidupan ini ada sesuatu yang datangnya akan mendadak. Di antaranya apa? Kematian, kan? Maka satu kali ada nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Nasihat dari siapa? Malaikat Jibril. Untuk siapa? Rasulullah SAW. Kalau nasihat ini datang dari malaikat Jibril untuk Nabi, berarti nasihat ini pun relevan atau bisa dijadikan nasihat untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ustadz Hilman, Ahilman, apa nasihat yang malaikat Jibril berikan kepada Rasulullah? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan. Tapi kamu harus ingat bahwa semua yang hidup akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Itu nasihat pertama. Jadi saat bunda hari ini hidup di dunia, silakan hidup. Berapapun usia yang Allah berikan, berapapun jatah umur yang Allah persembahkan, silahkan. Tapi ingat kata Jibril, dari setiap sendi kehidupan kita, kita semua akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Sesungguhnya kematian itu akan datang kepada manusia, kitaban muajjala, datangnya tertentu di waktu yang tiba-tiba. Kitaban muajjala. Kita tahu semua akan mati, kita tahu semua akan wafat, tapi kita semua tidak ada yang tahu kapan kita semua akan diwafatkan. Betul apa betul? Kita semua tahu semua tempat itu bisa jadi tempat potensial untuk kita wafat, tapi kita nggak pernah tahu di tempat mana Allah akan wafatkan diri kita. Maka bagaimana Ustadz menebak semua kematian kita? Rasul pernah mengajarkan kepada kita, innamal mar'u yumitu fil hayat
illa ma dzatihi fil hayati dunya. Setiap manusia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Ustadz baca berita kemarin, ternyata Mas Ashraf itu memang meninggal mendadak karena serangan jantung. Tapi di antara testimoni yang sangat luar biasa, ternyata beliau itu punya yayasan panti asuhan yang setiap bulan beliau support dananya. Jadi bukan hanya beliau sekedar seorang artis, seorang public figure yang mungkin kita tahu wafatnya, tapi di antara kenangan yang sangat luar biasa adalah kemarin ada testimoni dari pimpinan panti asuhannya yang kemudian beliau sampaikan yang membuat dia kehilangan sosok Ashraf itu bukan hanya sosok sebagai public figure, tapi setiap bulan beliau mencintai anak yatim piatu di bawah panti asuhan. Diingat gitu. Nah sekarang Bunda yang ada di sini Ustadz akan tanya, yakin nggak kita semua akan mati? Pasti akan mati? Betul? Sekarang kalau seandainya Bunda wafat di waktu yang lebih dekat daripada kehidupan hari ini, persiapan apa yang sudah Bunda lakukan? Hah? Belum ada. Belum ada Ustadz. Iya. Justru Bunda datang ta'lim ini persiapan buat menjelang kematian. Betul apa enggak? Bunda datang ke majelis ilmu ini persiapan buat menjelang kematian. Dan kalau bicara sibuk mah tuh Bunda, wajah di dia makan sibuk semua merenan. Sibuk. Naon Bunda sibuk naon wae hidup teh. Sok ngumah wadah, bener teh. Di rumah banyak gak yang harus kita ngumah wadah pagi hari ini? Tumbukan baju banyak, setrikaan banyak. Ari ibu teh naon sih gawena? Ngumah wadah, setrikaan, masak. Jadi banyak kesibukan kita. Tapi kenapa di antara Bunda masih punya waktu, masih punya kesempatan, masih kemudian menyegerakan kebaikan ini, datang ke talim ini, kemudian barangkali karena hari ini Masya Allah di atas juga penuh sampai keluar-luar, desek-desekan. Kenapa Ustadz mau seperti ini? Karena satu alasannya, kita nggak pernah tahu bekal apa yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Betul apa enggak? Maka Bunda yang dirahmati Allah, ini nasihat juga. Kalau Bunda sedang down dalam melakukan kebaikan dan agar terus diistiqomahkan dalam kebaikan itu, ingat, bisa jadi kebaikan yang kita tunaikan adalah kebaikan terakhir dalam kehidupan kita. Itu aja yang Bunda bayangkan. Jadi kalau Bunda diajak ngaji, ada rasa-rasa malas, langsung Bunda mikir, bisa jadi ini pengajian saya terakhir. Bunda nggak pernah pakai hijab, nggak pernah pakai jilbab. Kemudian tiba-tiba ada yang ngajak Bunda pakai jilbab. Bunda jangan mikir, engkewe nges usia 50 tahun. Emang nyampe 50 tahun? Kan kita nggak punya jawaban untuk itu. Jadi kalau ada orang yang ngajak kebaikan, langsung. Karena bisa jadi bab kebaikan yang kita lakukan hari ini adalah yang terakhir. Makanya Nabi itu kalau sholat dengan para sahabat, saat beliau ngimamin, apa kalimatnya? Setelah kalimat istau istaqimu, luruskan safnya, rapihkan safnya, lihat kalimat selanjutnya. As-sholatul muwaddi, sholatlah seakan-akan kamu sholat yang terakhir. Itu aja. Makanya kalau Bunda sekarang sedang kesel sama suami misalnya. Halo? Bunda kesel sama suami misalnya. Biar nggak kesel, bayangkan. Bisa jadi Bunda teh sama suami waktunya nggak lama lagi. Bener tuh? Jadi kalem we. Isuke maut suami saya mah. Gitu. Bisa jadi, iya mah bisa jadi. Kan cek Ustadz bisa jadi. Jadi kalau Bunda kesel, kehul pisan, ulah kumahanya, iya masa tahun kesel ti di dieu we disimpen. Ustadz, dah aku mah sama suami aku tinggal kehul. Dari kapan? Dari awal nikah juga udah kehul. Nah atuh nikah teuing Ustadz. Udah Bunda, kalau yang sudah bertahun-tahun nih kesel luar biasa, catat baik-baik. Kita itu akan benar-benar merasa kehilangan orang yang kita cintai
bukan saat dia masih ada, justru saat dia sudah tidak ada. Catat status di Facebook. Kita akan merasa kehilangan seseorang dalam hidup kita bukan saat dia masih ada, tapi saat dia sudah tidak ada bersama dengan kita. Yang kedua, apa nasihatnya Ustadz? Kata Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquh. Ya Muhammad, wahai Muhammad, cintailah siapapun, apapun yang kamu cintai, tapi ingat, kamu akan berpisah dengan siapa atau apa yang kamu cintai itu. Bisa jadi kamu yang berpisah dengan dirinya, atau orang yang kamu cintai berpisah duluan dengan kamu yang mencintainya. Ada saatnya berjumpa dan pasti ada saatnya berpisah. Terbayang sama bunda barangkali. Kalau tiba-tiba orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, kekuatan apa yang bisa membendung kesedihan kita? Ustadz pernah ngalamin, ya. Waktu Ustadz keterima beasiswa ke Amerika Serikat, baru 2 bulan di sana, Ustadz dapat kabar ibunda yang Ustadz sayangi itu meninggal. Dulu kelas 3 SMA, dari Amerika mau pulang susah, harus pulang seperti apa. Tapi Ustadz bersyukur, karena sebelum Ustadz berangkat ke Amerika, itu ada 1 minggu dikasih libur sama pesantren, Ustadz pulang kemudian ke rumah, dan selama seminggu itu Ustadz nemenin ibunda almarhumah. Nemenin terus. Nyuapin makannya, nemenin sholatnya. Dan begitu banyak di antara kata-kata ibunda yang terekam di hari-hari seminggu itu, yang sekarang jadi kenyataan. Ustadz sering ceritakan ke bunda barangkali. Bagaimana ibunda Ustadz waktu 1 kali sarapan, Ustadz suapin, ketika sarapan ibunda bilang ke saya, Hilman, nanti mama bakal nonton Hilman ceramah di TV. Dulu saya gak pernah nyangka, orang Garut, orang kampung, orang miskin, anak yatim, gimana caranya bisa ke Jakarta, bahkan bisa masuk TV. Hari ini, apa yang ibunda saya ucapkan jadi kenyataan. Ibunda saya pernah dapat hadiah sejadah, gambarnya Ka'bah. Kemudian ibunda saya tidak pernah lepas baca talbiyah setelah selesai sholat. Kemudian saya tanya kepada ibunda saya, Mama kenapa baca talbiyah terus setelah selesai sholat? Kata ibunda saya, Hilman, Iman, sambil dipegangin pipi saya, Mama itu ingin sekali berangkat ke Baitullah. Kalau Mama gak sempat berangkat ke Baitullah, Mama doain Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Hari ini, saya pengen berangkat ke Baitullah kapanpun terserah kita. Karena banyak travel yang kerjasama dengan kita. Tapi di balik itu semua, kadang ketika saya berangkat ke Baitullah, saya suka sedih. Karena saya belum sempat menggenggam tangan ibunda saya, ayahanda saya, untuk bisa menatap Ka'bah. Maka bunda yang dirahmati Allah, kita akan merasa kehilangan seseorang yang kita cintai, bukan saat orang itu masih ada, tapi orang itu setelah tiada. Maka mohon maaf lahir batin, kalau sekarang bunda punya keluarga, punya suami, pasangan, anak-anak gitu. Cara mencintai yang paling tulus kepada mereka, bukan saat mereka masih ada. Tapi bayangkan seandainya orang ini sudah tidak ada dengan kita. Dan Ustadz tuh paling kesal, paling sebel, kalau ada istri yang suka bilang begini, Ustadz, da aku mah nikah sama suami aku teh, meni asa gak pernah bahagia teh. Ari bunda udah berapa tahun nikah teh? 12 tahun. Selama eta kesiksa terus 12 tahun teh. Yakin dak moal mungkin 12 tahun teh meni sangsara terus, betul apa enggak? Ada enggak selama 12 tahun sisi bahagia yang suami berikan? Pasti ada, pasti. Gak mungkin gak ada. Ustadz nanya, bunda sekarang tinggal di mana? Di rumah. Sekarang Ustadz tanya, itu rumah dari siapa? Tuh kata apa Ustadz? Tiba-tiba ayawe di imah orang. Tapi kan gara-gara suami, betul apa enggak? Sedikitnya ada uang suami, gak banyak mungkin uang suami,
tapi setidaknya suami yang kemudian dia bekerja, banting tulang, walaupun uangnya nggak seberapa, dia ngasih rumah buat kita. Bunda bisa tinggal di rumah itu. Betul apa enggak? Bunda masih ingat sempat jalan-jalan sama suami, sempat mungkin jalan-jalan ke Taman Safari merenan pernah. Dulu waktu awal-awal, betul apa enggak? Yang Taman Safari tiketnya masih 50.000 kene. Ayeuna geus 250.000 tiketna. Meureun baheula ke Taman Safari, ayeuna mah ke Taman Coret-Coret. Teu naon? Betul apa enggak? Jadi bunda, mohon maaf ya. Kalau ada di antara bunda yang saat ini sedang disakiti oleh suaminya, ada di antara bunda yang barangkali hari ini sedang dikhianati oleh suaminya, di antara bunda barangkali hari ini yang sedang ternoda hatinya karena suaminya, bayangkan sosok suami kita yang walaupun pernah menyakiti kita, dia pernah memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya buat kita. Jadi kalem. Dan kita akan ketemu tahapan berpisah dengan orang yang kita cintai. Maka cintai dia selagi ada. Anak bunda, cintai dia selagi ada. Suami bunda, cintai dia selagi ada. Ibu, bapak, ayah, bunda, orang tua bunda, cintai dia selama masih ada. Demi Allah, bunda akan merasakan sakit sesakit-sakitnya saat ingin berbuat baik kepada orang tua, sedangkan orang tua sudah tidak ada. Maka satu kali Ibnu Umar itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya aku menggendong ibuku keliling muterin Ka'bah, apakah aku bisa membalas semua kebaikan orang tuaku? Apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku? Jadi aku gendong ibuku keliling Ka'bah, apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku? Apa jawaban Nabi ketika itu? Wahai Ibnu Umar, seandainya kamu menggendong bukan hanya di depan Ka'bah, tapi kamu menggendong ke seluruh dunia ibunda kamu, demi Allah, jangankan semua kebaikannya, tendanganmu saja saat engkau dikandung dalam rahimnya belum tentu membalas kebaikan kamu, ibunda kamu, dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau sekarang bunda berikan apapun kepada orang tua, misalnya ngasih A, ngasih B, ngasih C, ngasih D, dan kita merasa cukup membalas semua kebaikan orang tua, demi Allah, tendangan kita pun saat kita dikandung oleh orang tua tidak akan bisa membalas semua kebaikan. Maka cintai dia selama masih ada, karena kita akan menyesal ketika orang tua kita sudah tidak ada. Yang ketiga, apa nasihatnya? Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bi. Ya Muhammad, berbuatlah kamu sesuka kamu ingin berbuat, tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kamu lakukan itu. Jadi bunda, silakan bunda berbuat apapun terserah bunda, tapi ingat, kita akan diminta pertanggungjawaban. Jangan hanya berpikir nikmat di dunia, tapi berpikirlah balasan apa yang akan kita dapatkan ketika kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan wafatnya Ashraf kemarin yang cukup mengagetkan kita, membuat kita tertegun, terenyuh dan tersentuh bahwa mati akan datang tiba-tiba. Ajal tidak bisa menunggu taubat kita, dan taubat kita pun tidak bisa memastikan ajal kita. Kalau Allah sudah inginkan wafat dalam waktu yang dekat dalam hidup kita, kita bisa apa? Kita nggak bisa mengakhirkan, kita nggak bisa menunda, semua pasti akan bertemu dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan orang tuanya yang sudah wafat, barangkali di sini ada yang sudah wafat orang tuanya, ditempatkan di tempat terbaik Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua pun diistiqomahkan sampai husnul khatimah. Baik, bunda yang dirahmati Allah, Ustadz hari ini akan lanjutkan kajian yang pekan lalu kita masih bahas. Judulnya adalah cara menghadapi kegelisahan. Kita review sedikit ya. Pertama, cara menghadapi kegelisahan itu adalah dengan cara husnuzon kepada Allah. Ustadz Hilman, apa itu husnuzon? Husnuzon itu artinya berpikir baik, berkata baik, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya husnuzon, Ustadz? Bagaimana caranya husnuzon, Ustadz? Katakan, ini yang terbaik dalam hidup saya dan ini yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang terbaik menurut Allah pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Pertama, agar kita tidak gelisah,
atau bisa menghadapi kegelisahan, husnuzon dalam kehidupan. Yang kedua, caranya adalah berusahalah untuk menerima atau percaya dengan ketetapan Allah, dalam kurung takdir. Takdir itu artinya sesuatu yang Allah tetapkan. Kalau bunda diberikan masalah oleh Allah, berpikirlah bahwa memang kita yang pantas dan bisa menghadapi masalah tersebut. Soal anak SMP gak akan mungkin dikasih ke anak SD. Soal anak SMA gak akan mungkin dikasih ke anak SMP. Semua dalam hidup ini sesuai dengan takarannya, sesuai dengan ukurannya. Terima takdir dan percaya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, caranya adalah berusaha bersyukur dalam keadaan apapun. Ustadz Hilman, apa itu bersyukur? Bersyukur itu artinya berterima kasih dalam keadaan apapun. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Banyak di antara kita yang gelisah itu bukan kurang dan sempit keadaannya, tapi karena rasa cukup dalam kehidupannya. Termasuk rasa untuk berterima kasih kepada kehidupan alam semesta yang Allah berikan kepada hidup kita ini. Bunda di rumah tangga, kenapa sering ada problem masalah? Satu jawabannya, karena bunda sedikit berterima kasih kepada pasangan hidup bunda. Betul apa enggak? Suami kenapa sering rungsing di rumah tangganya? Karena suami seringkali membandingkan istrinya dengan perempuan di luar sana. Padahal istrinya sudah memberikan banyak hal kepada suaminya. Maka kurang berterima kasih. Sekarang Ustadz tanya yang ada di sini. Bunda yang ada di sini, berapa sering bunda mengucapkan terima kasih kepada suaminya? Tiap hari? Cius? Beneran? Gampang saja evaluasinya. Kalau bunda kenapa di rumah tangga itu seakan-akan sempit terus, tidak menemukan jalan keluar terus, cek. Barangkali kita jarang mengucapkan terima kasih kepada pasangan hidup kita. Terima kasih, terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Kalau bunda ingin diberikan tambahan dalam penerimaan hidup kita, maka banyaklah memberi, banyaklah mengasihi kepada orang-orang yang dekat dalam kehidupan kita. Sama suami katakan, ayah terima kasih sudah mau jadi suami saya. Karena barangkali kalau aku tidak nikah sama ayah, mungkin sampai usia sekarang aku belum nikah. Dan yang tertipu matanya cuma ayah sama aku teh. Mungkin seperti itu, mohon maaf. Suami kita juga harusnya bilang makasih sama istrinya. Karena barangkali kalau kita dulu nggak nikah sama suami yang sekarang itu, betul, mungkin kita akan nikah dengan yang lain, yang lebih prospek daripada suami orang itu jelas teh ayeuna. Tapi Allah yang memilihkan kita sampai pada tahapan seperti ini. Maka banyak-banyak berterima kasih. Sama anak, bunda sama anak jangan minta dihargai. Kakak, mama teh capek ngurus kamu. Dari kecil ngebesarin kamu. Coba hargai mama. Kata anak, berapa harganya mah? Kan gitu jawabannya. Bunda jangan balik minta penghargaan kepada anak, tapi balikin ke anak. Nah, terima kasih ya. Sudah jadi kakak yang baik, adik yang baik, anak yang baik buat mama. Berharga banget itu anak kita bunda. Investasi akhirat yang tidak akan pernah terputus adalah anak kita. Makanya mohon maaf, Ustadz suka bilang begini. Kalau bunda punya anak, kemudian ada pengeluaran buat anak, jangan pernah menyebutkan biaya. Tapi sebutkan itu investasi. Apa bedanya Ustadz? Kalau biaya itu habis. Bunda keluarkan habis. Tapi kalau investasi, bunda keluarkan, balik lagi buat bunda. Makanya kalau buat anak jangan bilang, Ustadz biaya anak teh besar. Jangan, itu salah. Kalau biaya anak, bunda keluarkan, habis, gak balik lagi ke bunda. Dia sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT mungkin mahal harganya. Bunda jangan bilang biaya sekolah mahal. Jangan. Bunda katakan investasi sekolah anak saya mahal. Ingat,
setiap yang mahal kita keluarkan, pasti returnnya pun akan tinggi. Betul apa enggak? Kan ada rumusnya dalam bisnis. Betul apa enggak? High risk, high return. Besar resikonya, besar penerimaannya. Berat keluarnya, maka akan tinggi juga keuntungan yang kita dapatkan. Pertanyaan Ustadz, sudah seberapa besar investasi yang Bunda berikan untuk anak Bunda? Sehingga saat Bunda tiada, anak Bunda jadi investasi terbaik yang akan memberikan kebaikan dalam kehidupan Bunda. Kalau Bunda masih hitung-hitungan dengan anak, mohon maaf. Kalau Bunda masih hitung-hitungan dengan anak, mohon maaf. Karena pada bab selanjutnya, Allah pun akan hitung-hitungan dengan apa yang diberikan ke dalam kehidupan kita. Catat baik-baik ya. Catat baik-baik ya. Rezeki itu tidak akan pernah habis saat kita memberi yang terbaik untuk keluarga kita. Rezeki kita tidak akan pernah habis saat kita memberikan nafkah yang terbaik bagi keluarga kita. Maka lihat kalimatnya, nafkah. Nafkah itu sama dengan kalimat infak. Asal katanya dari kalimat nafako atau infako, sama. Apa artinya? Sesuatu yang kita berikan dalam hal materi yang akan kembali dalam kehidupan kita. Itu infak. Makanya para suami, mohon maaf ya, para suami di luar sana, ini Ustadz bicara ke kamera. Emang ada suami di belakang? Emang ada di sini yang tiba-tiba pakai jilbab gitu? Suami nggak ada kan? Para suami, mohon maaf, kalau antum mau ditinggikan derajatnya, mau bertambah rezekinya, jangan pernah hitung-hitungan ngasih sama istrinya. Catat. Jangan minta diulangi pohodoi Ustaz. Para suami, para ayah, kalau kita ingin ditinggikan derajatnya, dimudahkan rezekinya, maka jangan pernah pelit kepada istrinya. Karena saat engkau membahagiakan istrimu, di saat itu Allah akan bahagiakan kehidupanmu. Ustadz percaya sekali bahwa suami yang baik sama istrinya, kemudian istrinya bahagia karena kehidupannya, istri bahagia itu menentukan rezeki suami. Makin bahagia istrinya, maka makin mudah rezeki suaminya. Cius. Benar. Bunda tanyain istri saya. Tanya nanti kalau ketemu. Teh Lina, bahagia nggak punya suami kayak Ahilman? Tanya. Nggak tahu atuh, tanya ku ibu. Engke kalau ibu ketemu sama Teh Lina, ibu tanya. Ustadz mah sangat meyakini Bunda. Sekarang banyak keajaiban rezeki dalam diri Ustadz itu bukan semata-mata karena Ustadz, bukan. Saya mah tuh apa daya lah, jangan kieu hungkul lah. Ya ginilah apa gitu kita mah. Betul nggak? Semua kebaikan datang hinggap kepada kita karena ada magnet yang kuat. Magnetnya adalah istri kita. Kebayangkan, itu teh baru satu istrinya. Hah? Naon ieu teh? Ada yang salah Ustaz sampaikan? Emang Ustaz ngomong naon tadi teh? Iya, itu teh baru satu doa dari istrinya. Kebayang gak kalau doanya banyak? Yang banyak bukan istrinya, bukan. Doanya. Satu istri, tapi mendoakan banyak, itu bagus. Daripada istri banyak gak saling mendoakan, malah saling berantem. Itu gak bagus. Betul apa enggak? Yang lebih bagus istrinya banyak, doanya banyak. Enggak. Jangan kan? Jangan. Nah jadi Bunda Nuri wuh. Cemburu. Benar Bunda. Dan sama, Bunda juga sama. Saat jadi istri, jangan pernah meminta sesuatu di luar kemampuan suaminya. Disebutkan dalam hadis, begitu banyak perempuan yang menempati tempat di dalam api neraka. Kenapa? Karena ingat, bukan karena kurang sholatnya, bukan. Bukan karena kurang baca Quran, bukan. Bukan karena kurang zikirnya, bukan. Tapi karena mereka saat jadi istri kurang bisa menerima apa yang suaminya berikan.
Halo, jelas tidak? Jadi dua nana kudu seimbang. Suami jangan pelit, istri jangan minta sesuatu di luar kemampuan suaminya. Yang terjadi kadang dua-dua nana rumah tangga teh. Suamina pelit, istrina teu mikir gitu. Ustadz, gimana kalau suami aku teh sebenarnya ada uangnya teh, tapi meni pelit pisan. Ada nggak yang kayak gitu? Nu mana istrina? Coba kita selamatkan dalam kebaikan. Insya Allah enggak kan? Ustadz, kalau begitu boleh enggak seorang istri ngambil uang dari suaminya? Bahaya loh ini loh. Kela Ustadz nanya nih. Ustadz tanya, Ustadz jalan ke sini lah sedikit. Biar kelihatan mau difoto katanya. Ustadz mau tanya, suaminya punya uang tapi pelit. Bunda boleh ngambil apa enggak? Kata siapa itu teh? Bunda catat ya, kalau suaminya pelit, kemudian dia nggak pernah ngasih kepada kita padahal uangnya ada, maka bunda boleh mengambilnya dengan can beres, asik langsung. Tah cek Ustad mah eta nu jadi salah teh. Ku bunda si Ustad sok dipotong materina teh. Bunda boleh mengambil dengan syarat tertentu. Ingat ya, ini bicara bab fikih. Contoh ya, jadi kalau suami pelit, uangnya ada tapi nggak ngasih ke bunda, bunda boleh ngambil dengan syarat tertentu. Satu, bunda ambil sesuai dengan kebutuhan keluarga. Satu, ingat ya, bukan kebutuhan bunda, kebutuhan keluarga. Jelas kira-kira? Uang dapur kebutuhan bunda atau kebutuhan keluarga? Baik, uang pembantu kebutuhan bunda atau keluarga? Bunda beli tas baru new arrival di Botani, kebutuhan keluarga atau kebutuhan bunda? Catat baik-baik. Jadi kalau bunda ngambil uang suami buat beli tas new arrival di Botani, itu bukan kebutuhan keluarga, itu kebutuhan bunda. Kalau suami nggak ngasih, jangan ngambil. Kalau bunda ngambil, hitungannya dosa mencuri. Mikir. Berapa rupiah yang sudah bunda ambil, pikir. Suami pelit, ada uangnya, bunda ambil buat beli make up. Boleh apa enggak? Boleh, asalkan suami senang dengan make up yang bunda kenakan. Lamun bunda beli make up, tok cek suami teh, reka mana gaya? Misalnya suami nggak nerima dengan apa yang diambil karena make upnya, mohon maaf, bunda harus bilang sama suami. Ini bab penting tentang keuangan bunda. Contoh topik lain Ustadz biar bunda paham. Kalau bunda punya hutang, suami harus membayarkan atau tidak? Kalau suami punya hutang, bunda kudu bayarkan atau henteu? Cukup membingungkan. Suami punya hutang, bunda kudu bayarin apa enggak? Nah, bunda punya hutang, suami kudu bayarin apa enggak? Yang ketiga tadi, agar kita enggak gelisah, apa tadi? Bersyukur. Baik, yang keempat bunda, kita selesaikan hari ini bab ini ya. Yang keempat, cara menghadapi kegelisahan adalah banyak mendengarkan kata-kata yang baik. Banyak mendengarkan nasihat yang baik. Banyak mendengarkan sesuatu yang baik.
ada di surat Az-Zumar ayat 18. Coba dibuka. Surat Az-Zumar ayat 18. Surat ke-39 kalau nggak salah ayat 18. Boleh Bun dibacain artinya, bantuin ustadznya. Az-Zumar ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Baik Bunda, perhatikan kalimatnya. Di situ diperintahkan oleh Allah kita semua untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Karena apa yang sampai ke telinga kita, itulah yang akan menentukan perasaan dalam hati kita. Betul apa enggak? Apalagi buat perempuan, buat para muslimah. Perempuan itu lemahnya atau kelemahannya di telinga. Laki-laki lemah atau kelemahannya di mata. Laki-laki mah kalau ngelewat sesuatu yang lebih indah menurut pandangannya, maka dia akan menatap sesuai gerakan dari yang dilihat itu. Jadi kalau Bunda jalan jeung suami Bunda di Botani, tiba-tiba di depan Bunda teh aya nu geulis. Set ngalewat. Suami Bunda pasti akan melihat. Set gitu. Biasanya pandangannya sesuai dengan arah kemana dia berjalan. Jadi kalau Bunda jalan sama suami, kemudian suaminya begitu lihat yang indah-indah, pada tahapan pertama biarkan saja, berarti wajar, normal. Tapi lamun keterlaluan, kemana panon eta eta gitu. Jadi kalau set sekali itu wajar, memang nalurinya begitu laki-laki. Tapi kalau perempuan itu lemahnya di telinga. Makanya hati-hati Bunda dengan kalimat-kalimat yang negatif yang datang dalam kehidupan kita. Itu yang bisa membuat kegelisahan dalam hidup kita. Contoh, Bunda teh punya teman. Pertama begini, Cida sini. Misal namanya teh Cida, teman kita teh. Nungguin Cida pasti ya tadi teh. Misalnya Bunda teh cerita sama teman Bunda, siapa namanya? Cida. Cida dulu. Sini. Bunda teh cerita apa? Gini ceritanya. Cida. Naon cekokom gitu. Misal yang cerita teh cekokomnya, ibu mau cerita ke Cida gitu. Cida, iya naon cekokom. Cekokom tuh cerita, ibu namanya cekokom ya. Naon cekokom cerita naon cek Cida teh. Cekokom teh kieu ceritana teh. Cek, saya teh lagi pusing ku naon. Anak saya teh udah kuliah, tapi kalau disuruh sholat melihara rese pisan. Ih, hese disuruh sholat teh. Padahal manehna teh apal eta teh kewajiban, tapi meuni hese. Berkali-kali kadang subuh mah ku saya teh sok disiram ku cai. Kadang sok dibuat ieu gempa susulan, da beh hudang teh gitu. Tapi meuni hese dihudangkeun teh. Kadang-kadang aku teh suka merasa bersalah. Aku teh ngaji tapi anak aku mending susah diajak sholat teh. Cekokom cerita sama siapa? Cida. Karena Cida teh bagus, teman yang baik, maka lihat jawabannya. Cekokom. Iya Cida gitu kamu mah syukur udah punya anak selesai kuliah,
Ya tapi kan sholat melihara rese. Ce, doain aja. Doain kumaha sih? Doain. Dan kita nggak pernah tahu kan, barangkali dia teh berubah, bukan sekarang, tapi bisa jadi nanti saat cekokom geus eueuh. Jadi mana yang nggak doakan orang maut ya teh? Lain, kieu cekokom maksud saya teh. Ece teh kudu husnuzon, ece teh kudu berkata-kata baik. Dan aku juga dulu gitu. Aku waktu SMA, ibu aku teh nyuruh aku sholat, aku teh rese. Tapi alhamdulillah pelan-pelan saat ibu aku sudah tiada, aku jadi taubat, aku jadi mikir sholatnya menjadi penting. Terus kudu nungguan orang mau heula gitu. Budak orang beh sholat lain. Maksudnya cekokom teh kudu sabar, kudu tenang, doakeun, ulah putus asa. Da eta ge kalau kumaha ge budak cekokom. Eta budak cekokom lain. Kan cekokom kan eta teh. Jadi cekokom kudu sabar nerimainnya. Semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Cekokom ulah berhenti mendoakan, cekokom ulah berhenti ngajak. Sok suruh ngaji budak teh. Seidah mah disuruh salat ge hese komo ngaji. Pelan-pelan kan ayeuna mah aya YouTube. Sok cekokom teh share ka budak cekokom kumaha eta pahala salat dan segala macamna. Insyaallah doakeun yang terbaik buat anak kita. Coba saya mau tanya, kalau bunda dengerin kalimat kayak gitu, tenang apa enggak? Tenang. Nuhun Caidah, memang you are my best friend ya. Kamu itu adalah teman yang baik buat saya. Sekarang bandingkan, kalau cekokom cerita ke Ceodah. Ceodah mah lamun ngomong teh teuing ngaliurkeun ka urang teh. Da kata-katanya teh kurang baik wae. Dia ceritalah sama Ceodah, Ceodah aku teh mau curhat, kenapa? Anak aku teh udah kuliah tapi titah sholat meni hese. Da Ceodah teh lamun ngomong teh kitu wae pasti. Cekokom, apal teu? Eta teh pasti pangaruh ti suami cekokom. Coba. Da moal mungkin budak teh teu sholat lamun bapana sholat. Da eta mah gara-gara suami cekokom teh tara salat. Cekokom coba bayangkeun tah suami cekokom. Ustaz mau tanya, tenang atau tambah gelisah? Yang tadi pertama nu kapikiran saha? Anaknya doang, ditambah cerita Ceodah, tambah siapa? Betul apa enggak? Matakna bunda di telinga kita kudu difilter. Mana yang kira-kira nggak bikin kita tenang, mana yang kira-kira bikin kita gelisah, tinggalin, pelan-pelan mundur teratur. Kan sok ayahnya, bunda teh punya teman, kan sok ayah ya, punya teman yang kalau ketemu dia ngomongnya baik, ada nggak kira-kira? Ada, tapi ada teman yang kalau ketemu dia teh, orang terbuka masalah oke, gara-gara saya tahu masalah jadi kebawa masalah. Betul apa enggak? Matakna hati-hati dengan teman-teman yang berkata kurang baik dalam kehidupan kita. Ingat nih, perempuan itu telinganya sangat lemah. Kalau ada kata-kata yang buruk hingga ke telinganya, bisa masuk ke dalam pikirannya, terasa di hatinya, itu yang membuat gelisah dalam kehidupan. Sekarang Ustadz tanya, kalau bunda sering banyak gelisah, apakah masih ada teman-teman di sekitaran bunda yang kalau bicara seringkali memberikan pengaruh yang buruk dalam kehidupan bunda? Ayah, nu gitu, tinggalkan lieur. Tapi Ustaz jadi benci, bukan jadi benci. Memang ini tahapan selanjutnya untuk menghilangkan kegelisahan. Bunda harus ketemu dengan orang yang kalau bicara positif. Bunda harus ketemu dengan orang yang bicaranya baik. Bunda harus ketemu dengan orang yang kalau dia bicara muatin kita. Kan Ustaz berapa kali bilang, teman baik itu bukan teman yang seringkali mengiyakan ucapan kita. Tapi teman yang baik adalah teman yang bisa mengatakan tidak, teman yang bisa mengatakan jangan, teman yang bisa mengatakan gak boleh bunda, itu gak baik. Selama gak baik dia katakan dengan sesuatu yang tidak baik, itu teman yang baik. Ulah kieu ieu mah, tahu bunda teh salah, kemudian nanya sama teman bunda teh karena ngerasa teman kita, kemudian mengiyakan kelakuan kita walaupun kita salah. Caidah, saya mau cerita dong. Caidah deui. Caidah mau bager.
Naon ceritanya teh cekokom? Masih cekokom, dah loba masalah mah cekokom. Dah loba masalah mah cekokom wae eta. Cek si cekokom teh, Ceuida. Kan kamu tahu ya, aku teh lagi ada masalah sama suami aku. Terus kemarin malam teh tiba-tiba ada yang nge-DM ke Facebook aku. Saha eta si Aceng teh ya. Nu mana si Aceng teh? Emang Ceuida teh apa? Eta si Aceng teman SMP aku yang dulu pernah suka sama aku waktu SMP. Terus kumaha? Ya kan aku teh penasaran. Ieu siapa yang tiba-tiba assalamualaikum gitu di DM teh. Terus aku lihat profilnya meni asa bening gitu. Asa alus lah dia gambarna teh. Aku teh balas weh, daripada bingung kan ini teh saha, barangkali teman aku. Aku balas weh, waalaikumsalam. Terus dia bilang gini, kamu masih kenal sama aku apa enggak? Kemudian Cekom balas, siapa ya kamu ini? Langsung dia juga balas, aku Aceng. Yang dulu sering nganterin kamu waktu sekolah. Kan langsung terbayangnya SMA 5 Bogor, kebayangkan? Kan bunda teh baheula sekolah di SMA 5 Bogor. Jadi jeung si Aceng teh sok dahar di kantin. Meuli bala-bala 5 ngaku hiji teh ya baheula. Masih inget kene kan kisah eta teh. Darmaji dahar 5 ngaku hiji teh ya. Jeung si Aceng teh. Tiba-tiba si Aceng datang di saat waktu yang tepat, betul gak sih? Di saat kita teh lagi bener-bener punya masalah sama suami, datang si Aceng. Ngobrol kasih Ceuida. Cek Ceuida teh, cek Kokom. Ingat, kamu teh masih punya suami. Hargai suami kamu. Oh gitu Ceuida. Kalau kamu jadi suami kamu, coba kalau suami kamu kayak gitu sama perempuan lain gimana? Kamu sakit hati apa enggak? Iya sih. Terus kumaha? Ulah tinggalkan. Kalau bisa mah langsung blok daripada panjang. Ya tapi kan dia datang di saat yang tepat, lagi ada masalah. Aku teh sama si Ramli, iya nu ayeuna aya teh. Misal suamina Ramli nu ayeuna aya teh. Tapi itu nggak bagus. Nah, teman yang baik mah, teman yang kayak Ceuida tadi, yang katakan nggak boleh itu nggak bagus. Ulah cerita ke si Coodah. Lamun cerita ke Coodah mah lain kalimat nate. Ustadz Hilman, kumaha kalimat nate lain Coodah mah sudah diceritakan gitu teh. Coodah, apal tuh naon? Semalam ayah laki-laki yang nge-DM saya. Saha? Aceng. Aceng yang mana? Mantan aku waktu SMP. Ih, ini the best opportunity. Kesempatan terbaik itu buat kamu. Kenapa emangnya? Kan kamu lagi ada masalah sama si Ramli suami kamu. Udah we atuh sama si Aceng gak masalah dah itu mah. Hati-hati. Jeung si Coodah kadang-kadang sok nanya deui gitu. Kamu lihat di mana sih si Aceng? Aku lihat di profilnya kumaha halus teh. Aku lihat dia pakai mobil, gonta-ganti mobilnya teh. Manya. Kon wah langsung mobil gonta-ganti. Wah! Manya. Kadang Avanza mobilnya teh. Kadang R3. Hati-hati. Bisa jadi supir Grab eta teh. Da tergoda teh ya eta ku si mobil, bunda dengerin kata-kata Coodah yang kurang baik, ujungnya apa? Udah cekokom eta kesempatan, peluang, nggak akan datang 2 kali loh kayak si Aceng kayak gitu. Nges, beda kamu mah lagi ada masalah sama suami kamu, bisa jadi ini jalan keluar dan doa-doa yang Allah ijabah buat kamu. Sok hati-hati, hati-hati. Jadi ayah juga Coodah ayah di dia nusuk juga si Coodah ngomong ayah. Ingat ya, kata-kata buruk itu bunda akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita mempengaruhi hati kita. Sama bunda juga. Kalau bunda hidup di rumah tangga dengan suami, kalimat suami seringkali mendatangkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan bunda. Naon tinggalkan. Kalau suami kata-katanya kurang baik didengar oleh kalimat bunda,
maka bunda katakan kepada suami bunda, ayah, kalau ayah nggak bisa berperilaku sesuai kemauan bunda, minimal ayah tidak berkata-kata yang buruk dalam kehidupan rumah tangga kita. Mungkin suami kita belum bisa berubah dengan kemauan kita. Setidaknya suami kita tidak berkata-kata buruk dengan ucapannya dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena mohon maaf, para istri banyak yang tersakiti hatinya bukan semata-mata karena kelakuan suaminya, tapi lebih banyak karena kata-kata dari siapa? Betul apa enggak? Mungkin kalau sekali ditampar, set, bisa hilang, selesai. Tapi kalau kata-kata sudah menusuk di hati, itu bertahun-tahun tidak akan pernah bisa bunda lupakan. Betul apa enggak? Terbayang dalam benak kita. Apalagi hati-hati. Hati perempuan itu seperti cermin katanya. Al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Kalau sudah tersakiti hatinya, sama seperti cermin pecah. Mungkin kamu bisa meletakkan kembali pantulan cahayanya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama sebagaimana cermin itu di waktu sebelumnya. Bunda tersakiti, mungkin bunda bisa memaafkan, tapi untuk melupakan tak mudah seperti memaafkan tadi. Betul apa enggak? Biasa aja, biasa aja. Dan itulah nanti yang akan membuat hidup kita gelisah. Makanya nanti ditambah, kalau bunda sudah mendengarkan kata-kata yang baik dan tidak menemukan di orang-orang yang dekat dengan kita, maka bunda temukan kata-kata yang baik itu di tempat majlis ta'lim, majlis ilmu. Makanya Ustadz Hilman mohon maaf ya, kalau bunda barangkali seringkali mendengarkan kajian saya, sangat sedikit sekali kajian saya bicara tentang hal-hal yang mungkin mengusik hal-hal lain, kemudian nyindir hal-hal yang lain. Saya bicaranya deket-deket aja, deket-deket di sini aja. Saya berusaha untuk menghadirkan kata-kata nasihat yang bijak dalam kehidupan bunda. Buat Ustadz mah bunda, bunda nyatat, kemudian bunda lupa kajian saya, nggak masalah. Karena barangkali catatan hutang lebih banyak daripada catatan kajian saya. Makanya sekali dia datang diingetin lagi, dicas lagi, betul apa enggak? Atau udah kebayang bunda bahwa lagi waktu sekolah yang ada ujiannya, bunda mah jarang belajar, bener nggak? Kadang mau ujian teh pas ulangan pas mau ulangan baru belajar. Kamu ayeuna taklim, eueuh UTS-na eueuh, eueuh UAS-na eueuh. Jadi jangan berharap kalau dia akan ngebuka lagi catatannya. Karena yang bunda butuhkan kadang-kadang ketika mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, itu tenang ketika menghadapi masalah bunda. Betul apa enggak? Bunda nggak bisa doa sendirian. Kemudian bunda dibimbing untuk berdoa. Dan bunda mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dengan telinga bunda, bunda mendengarkan ketenangan itu. Makanya mohon maaf lahir batin ya. Kalau bunda sedang punya masalah. Kan kita mah seringkali curhatnya. Bener apa ente? Buat ustadz perempuan curhat itu nggak masalah. Karena barangkali buat perempuan itu adalah cara dia menyelesaikan masalah dia. Betul? Kan kadang-kadang bunda mah kalau udah curhatnya jadi agak tenang kan. Dan yang paling hebat mah kadang-kadang curhat manehna solusi oge, manehna oge. Nges beres ngomong baru dia keluarkan solusinya. Ustadz aku begini. Tapi kan aku harusnya begini ya Ustadz ya. Eta jawabannya. Ngomong sorangan jawab sorangan ta eta. Mungkin buat perempuan itu jadi jawaban ya silahkan saja. Tapi alangkah lebih baik kalau bunda sedang ada masalah, bunda temukan seseorang yang ketika dia bicara bisa mengeluarkan kata-kata baik yang menenangkan kehidupan bunda. Misalnya bunda ketemu Ustadz, ulah ngomong kieu, Ustadz aku mau curhat. Ulah liur ka Ustadna. Langsung Ustadz bisa nasehatin saya apa enggak? Karena tanpa bunda cerita pun Ustadz udah tahu. Dari wajah nggak bisa bohong. Nukie ya wajah-wajah banyak masalah pasti. Nukie nih wajah ada masalah sama suaminya kelihatan. Ustadz dari mana kelihatannya? Air mata nggak bisa bohong. Betul apa enggak?
Air mata itu lebih deras mengalir saat kita tersakiti oleh orang yang dekat dalam kehidupan kita. Air mata, coba Ustadz mau nanya, nangis itu lebih sakit yang mana? Yang terisak-isak atau yang dia menangis pelan sampai dia nggak bisa keluar air matanya saking sedih? Nah, nu mana coba? Dua nana. Bener nggak sih? Kadang-kadang bunda teh mau curhat nggak bisa, pernah nggak kayak gitu tuh? Mau ngomong nggak bisa karena saking sakitnya perasaan kita, pernah nggak kayak begitu? Kan kalau pada bab gitu jadi pusing kan? Misalnya bunda nih janjian sama saya di kantor saya di Jalan Azimar 3, kantor teman hijrah. Bunda pernah main ke sana? Nanti main ke sana ya. Kalau ketemu saya syukur, kalau enggak nanti ketemu banyak di sana. Tadi kumaha tadi menangis teh? Oh iya. Oh, lebih sakit mana? Menangis yang terisak-isak atau menangis yang air mata keluar tapi mulut nggak bisa bicara? Nah, Ustadz bilang dua-dua juga sakit, tapi lebih sakit yang air mata keluar tapi mulut nggak bisa bicara kan? Bunda kunaon? 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 Kan liar kan? Ustadz tinggalkan naon? Ditanya. Oh, ternyata Ustadz baru tahu bunda. Kalau ada masalah jangan ditanya katanya. Betul apa enggak? Jangan kunaon, jangan, karena perempuan gak akan jawab. Bunda kunaon? Gitu bukan Ustadz, gitu. Gitu kumaha? Gitu pokoknya mah. Ustadz ngerti kan? Kumaha coba? Orang bisa ngerti kumaha. Oh ternyata bunda dengan ilmu jadi kebalik. Artinya kalau ada perempuan yang cerita, ibu yang cerita, dia sebenarnya tidak butuh dalam artian solusi dengan masalahnya. Berarti kalau dia sedang nangis, kita dengarkan aja tangisannya. Sok nangis yang banyak. Ayo yang banyak. Keluarkan tangisan itu. Ternyata Ustadz tahu menurut ilmu psikologi, neuro, otak berpikir perempuan itu luar biasa bunda. Setiap perempuan menangis ketika dia ada masalah, maka air mata yang menetes itu menunjukkan masalah yang keluar pelan-pelan. Jadi makin banyak tangisannya, makin banyak keluar masalahnya. Jadi kalau ada yang nangis, ku bunda teh langsung tanean ku emer. Tah ka dia sok ceurik sing loba. Keun bae dan keke beres sorangan. Dia kalau udah beres nangis baru tenang, betul apa enggak? Dan dia akan tambah tenang ketika dia mendapatkan kata-kata yang baik di telinganya. Jadi kalau dia ada masalah jangan ditambahin dengan kata-kata yang buruk. Misalnya dia nangis nih, gitu wae ceurik, gitu wae ceurik. Itu masalah satu belum selesai, tambah masalah yang kedua. Catat para suami di luar sana tuh. Makanya kalau istri sedang menangis itu bunda, dia nggak butuh nasihat yang dalam tanda kutip dimarahin. Dia butuh pundak untuk bersandar. Matakna Ustadz mah kalau ada yang hadir di majelis taklim, ibu-ibu, diukna nyender, biasa nama di imah loba masalah. Dan di rumahnya nggak punya sandaran. Matangna lamun ngaji pasti we tembok mana tembok dah hayang nyender teh karena tembok eta. Ayo bunda harus temukan seseorang yang saat dia bicara menenangkan kehidupan kita. Teman kita cari nih, kalau sekiranya teman kita ngasih pengaruh yang buruk, tinggalkan, pelan-pelan mundur teratur. Dia yang bikin kita gelisah, dia yang bikin kita gelisah. Cek ngaji yuk. Ah nantilah, uci ngaji sekarang lah, angkeke aya kene ngaji sekarang. Wah, itu kan bagus. Ikutin teman kayak gitu, jaga baik-baik. Ece ingetnya, Rabu pekan ketiga jadwalkeun. Eta teh jadwal Ustadz Hilma. Emang kumaha gitu? Ngeunaheun ceramahna teh. Misal, ieu mah misal. Henteu ge teu nanaon kalem we, da moal ngamak Ustadz mah. Oh gitu bunda, pokoknya ku bunda kalau ditanggalkan ulah ke mana-mana kudu masuk kata mah. Pok ikutin. Ulah kieu ieu mah.
Bunda ngajak temen ya ngaji ka dieu. Cek bunda teh. Cek. Itu Ustaz Hilman teh. Eta Ustaz teh udah mulai ceramah pelan-pelan. Yang lain ketawa, senyum. Desi eta mah kadang-kadang kitu wae pengaruhna teh. Naon sih? Jambar hasi beresna ye ngaji. Bun. Di sini ada yang begitu apa enggak? Kalau ada orang diajak ngaji ku bunda teh, kemudian dia pengaruhnya negatif terus, ngomongnya negatif terus, pelan-pelan tinggalin, enggak benar. Ini yang bikin gelisah bunda. Bunda harus temukan orang yang ketika diajak ngaji ku bunda teh, kemudian dia dengerin. Cek, kumaha enakeun teu? Kamu kenapa baru ngajak aku sekarang? Nah, dia semangat walaupun barangkali mohon maaf, walaupun mungkin Ustadz Hilman teh menurut dia di hati nama asa teu nyambung gitu. Walaupun, tapi karena kata-katanya enak, nih positif buat kita, dia semangat. Jadi kata-kata itu, makanya yang keempat nanti cara menghadapi kegelisahan adalah berkata-kata yang baik. Ini berapa ya? Beriringan, mendengar yang baik, berkata-kata yang baik. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya diri manusia tergantung lisannya. Satu peluru hanya bisa nembak satu kepala, tapi satu kata yang terucap bisa nembak ratusan kepala. Betul apa enggak? Satu peluru mungkin bisa nembak satu hati, satu jiwa, satu badan, tapi satu kata-kata kita yang ketika kata-kata itu buruk maka bisa menembus ratusan, ribuan, jutaan hati yang mendengarkannya. Maka lihat kalimat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Jadi setelah perintah mendengarkan yang baik, maka perintah selanjutnya adalah berkata-kata yang baik. Apa ayatnya? Coba Bunda baca. Al-Ahzab ayat 70-71. Nah betul. Ya baca Bunda, artinya boleh. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia menang dengan kemenangan yang agung. Allahu Akbar. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Kan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan wa qulu qawlan syadida, berkata-katalah yang baik. Bunda yang dirahmati Allah, satu kali Rasul itu kehilangan istrinya bernama Khadijah. Saat beliau kehilangan Khadijah, selama 3 hari beliau gak mau keluar rumah. Gak mau keluar rumah. Sampai ada sahabat yang lain yang sempat masuk ke dalam rumahnya. Maka sahabat lain kemudian itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sepeninggal Khadijah tidak mau keluar rumah? Bahkan sudah 3 hari tidak keluar rumah. Kata Rasulullah apa coba? Aku masih terpukul karena kehilangan sosok seperti Khadijah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, faktor apa, sebab apa yang membuat engkau terpukul sampai engkau tidak mau keluar rumah saat engkau kehilangan Khadijah? Maka Rasul kemudian menjawab, wahai sahabatku, aku sudah menikah bersama dengan Khadijah selama berapa tahun? Tahu nggak? 25 tahun atau mungkin Rasul kehilangan Khadijah di usia 53 tahun. Beliau menikah usia 25, kemudian kehilangan usia 53, berarti berapa tahun itu? 28 tahun, berarti berumah tangga selama 28 tahun. Apa jawaban Nabi ketika itu? Apa yang membuat engkau begitu dalam ketika kehilangan Khadijah? Karena saat aku bersama dengan Khadijah selama 28 tahun,
aku tidak pernah mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Khadijah kecuali semua kata-katanya memberikan ketenangan dalam hidupku. Coba Bunda bayangin. Aku tidak pernah mendengarkan kata-kata yang keluar dari Khadijah kecuali semuanya memberikan ketenangan dalam hidupku. Sekarang Ustaz tanya, Bunda di rumah tangga punya suami Bunda kalau mendengar kata-kata Bunda tambah masalah, hilang masalah. Ulangi. Suami teh di kantor lagi ada masalah, balik ke imah ketemu Bunda, saat Bunda ngomong hilang masalahnya atau tambah masalahnya? Tambah atau hilang? Bener. Sok Ustaz tanya, suami pulang ada masalah, ku Bunda dikumahakeun. Dikumahakeun ku Bunda. Kita mah kadang-kadang kalau suami pulang teh langsung ditanya ku kita teh kan? Assalamualaikum, ayah pulang. Kumsalam, kapelong begeutna abstrak aya masalah. Bapak kunaon? Ayah kunaon? Narotas, ayah kunaon? Kamar mandi tungguan, ayah kunaon? Keur makan di tungguan, ayah teh kunaon? Bunda nanya berkali-kali di rumah tangga, suami gak akan pernah menjawab. Kenapa? Karena saat laki-laki sedang punya masalah, dia butuh waktu untuk diam ketika sedang ada masalah. Khadijah bagaimana Ustadz? Allahu Akbar. Ketika Nabi sedang ketakutan, itu datang Nabi ketakutan, buka pintunya, lihat Khadijah, Masya Allah. Baru ngelihat wajah Khadijah, setengah kegelisahannya langsung hilang saat melihat wajah Khadijah. Suami orang mah ningali wajah orang teh. Assalamualaikum. Datang kita, kumsalam. Iya problem deui. Komo lamun Bunda nyambutnya dengan nyambut yang tidak baik teh ya. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam, bapak pas SPP budak candi bayar. Bukan hilang masalah, malah tambah. Waalaikumsalam, ayah pulang. Ayah, lihat. Mama lagi pakai jilbab baru, bagus nggak? Biasa aja. Lihat dong, bagus nggak? Bagus, tapi candi bayar. Masalah nambah atau kurang? Khadijah mah enggak Bunda. Nabi ketakutan, apa yang Khadijah lakukan? Khadijah cuma senyum. Yang Khadijah lakukan langsung memeluk Rasulullah. Set, dipeluk. Dibisikin di telinganya, ya Rasulullah, jangan takut, ada aku di sisimu. Kalau di luar sana ada orang yang membencimu, maka aku yang paling pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, maka aku yang pertama kali membelamu. Tuh, lihat. Masya Allah Bunda, dipeluk, dibisikin. Semua ketakutan Nabi hilang saat dipeluk dan dibisikin sama siapa? Khadijah. Matakna Bunda belajar dong sama Khadijah. Iya mah harapan hayang suami siga Rasulullah. Urangna cek siga Khadijah. Cik atuh mikir mah nya gitu. Jadi kumaha Ustad? Nanti kalau suami pulang ada masalah langsung loba nanya. Langsung we. Assalamualaikum, ayah pulang, kelihatan ada masalah, langsung. Ayah. Tatap tuh ibu teh langsung, set, langsung. Cek suami teh, naon ih. Ibu, kalau suami berontak, lebih kuat ibu kencengannya. Ulah dia. Benar. Sampai dia tidak berontak lagi. Set. Gitu. Ini ilmu Bunda.
Jadi kumaha, set, langsung dibisikan. Kunaon pak, bapak ayah naon. Kan dia berontak, terus ke ibu dikieukeun. Itu bunda, habis dipeluk, dibisikin, lihat Khadijah, diapain selanjutnya? Diselimutin kan? Kemudian diselimutin, kemudian baru dia wudhu, selesai, hilang masalahnya. Berkata-kata yang baik, mendengarkan yang baik-baik, gelisah hilang dalam kehidupan kita. Jadi kalau sekarang bunda masih gelisah, bisa jadi penyebabnya yang seringkali bunda dengarkan adalah kata-kata negatif, dan yang seringkali bunda ucapkan kata-kata yang negatif, itu yang bikin gelisah. Mulai hari ini, gak boleh lagi mendengarkan kata-kata yang buruk. Kalau sekiranya negatif, sekiranya buruk, lebih baik menghindar. Itu yang menjadi penyebab kegelisahan dalam kehidupan kita. Bunda, kalau ketemu masalah sama suami, temukan jalan keluarnya. Dengarkan nasihat yang baik-baik. Jangan yang ngerunyemin. Bunda, kalau sedang gelisah, jangan berkata-kata yang buruk. Saat kita berkata-kata buruk, saat kita mendengarkan yang gelisah, maka di saat yang sama kita sedang menambah kegelisahan dalam kehidupan kita. Maka nanti yang terakhir bunda, cara menghadapi kegelisahan adalah sibuklah dengan beramal soleh. Sibuklah dengan beramal soleh. Catat ya, amal itu ada 3. 1, ada amal soleh. 2, ada amal ibadah. 3, ada amal jariah. 1 apa? Amal soleh. 2, amal ibadah. 3, amal jariah. Ahilman, Ustadz Hilman, apa perbedaannya? Amal soleh itu artinya semua perkataan atau perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Itu amal soleh. Saya ulangi. Amal soleh itu semua perkataan atau perbuatan yang disukai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Yang kedua, ada amal ibadah. Amal ibadah itu artinya semua aktivitas yang diniatkan untuk Allah dengan teknis dan aturan. Amal ibadah artinya semua perkara, semua aktivitas yang diniatkan untuk Allah dengan teknis dan aturan yang sudah ditentukan. Paham? Oke. Yang ketiga, ada amal jariah. Amal jariah itu semua perkara yang bermanfaat yang dilakukan saat kita hidup dan masih bermanfaat walaupun kita sudah wafat. Jelas? Amal jariah adalah semua perkara yang bermanfaat yang dilakukan saat kita hidup dan masih bermanfaat walaupun kita sudah wafat. Jadi ada amal soleh, ada amal ibadah, ada amal jariah. Amal soleh apapun yang bunda lakukan, yang bunda ucapkan, selama Allah suka, selama Allah ridho, itu amal soleh. Ngaji, ini amal soleh. Allah suka apa enggak? Allah ridho apa enggak? Ridho. Bunda baca Al-Quran, amal soleh atau bukan? Amal soleh. Allah suka, Allah ridho. Amal ibadah mah amal yang aturannya ada. Sholat, amal ibadah. Bunda nggak bisa sholat di luar ketentuan Allah. Misal, tiba-tiba jam 11 siang sholat.
Ditanya ke budak, mah sholat naon? Zuhur. Kan can waktuna, geus teu kuat hayang sholat. Teu bisa. Da sholat mah amal ibadah, kudu aya aturanana. Betul apa enggak? Sholat kudu tertib. Allahu Akbar. Bacaan pertama apa? Iftitah baru Al-Fatihah. Teu bisa. Allahu Akbar. At-tahiyatu lillah. Teu bisa. Eta mah engke di ujung. Betul apa enggak? Eta amal ibadah. Kalau amal jariyah yang bunda lakukan sekarang tapi manfaatnya terus menerus. Wakaf tuh tadi ada, infak beras, ya kan? Kemudian bunda bantuin bangun pesantren, jadi orang tua asuh. Mohon doanya bunda, Ustadz sedang merancang sekolah juga di daerah Bogor insya Allah. Dalam waktu dekat nanti bunda juga akan diundang untuk menjadi bagian yang yang diundang lah oleh Allah untuk membantu semuanya insya Allah. Jadi itu hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, amal soleh itu bunda bisa menghilangkan kegelisahan kita. Jadi kalau bunda ada masalah, ganti dengan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah kita. Bunda yang dirahmati Allah, hidup ini hakikatnya adalah waktu di antara waktu sholat dan waktu disolatkan. Hidup ini hanyalah titian detik berdetak, jantung berdegup, yang diantaranya kita hanya sedang menunggu waktu sholat dan waktu disolatkan. Bunda tadi sholat subuh. Setelah sholat subuh kemudian bunda menyiapkan sarapan bagi suaminya, menyiapkan perlengkapan bagi anaknya sekolah, kemudian bunda berangkat taklim. Ustadz Hilman, hakikatnya taklim ini bukan hanya sekedar taklim, tapi bunda sedang menanti satu waktu yang nanti zuhur datang. Namanya adalah sholat zuhur. Nanti setelah sholat zuhur, bunda beraktivitas kembali, atau barangkali ada yang tidur siang, ada yang istirahat. Hakikatnya hanya menunggu datangnya waktu sholat asar. Dari asar begitu sore sampai maghrib. Dari maghrib kemudian ke isya. Isya kemudian bunda istirahat, tidur sepanjang malam. Hakikatnya menunggu datangnya sholat subuh. Dan kalau seandainya waktu sholat itu tidak berjumpa dengan kita, maka sudah saatnya kita berjumpa dengan waktu untuk disolatkan. Ya bunda, intinya bahwa yang namanya kehidupan ini ada sesuatu yang datangnya akan mendadak. Di antaranya apa? Kematian. Kan? Maka satu kali ada nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Nasihat dari siapa? Malaikat Jibril. Untuk siapa? Rasulullah SAW. Kalau nasihat ini datang dari malaikat Jibril untuk Nabi, berarti nasihat ini pun relevan atau bisa dijadikan nasihat untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ustadz Hilman, Ahilman, apa nasihat yang malaikat Jibril berikan kepada Rasulullah? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan. Tapi kamu harus ingat bahwa semua yang hidup akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Itu nasihat pertama. Jadi saat bunda hari ini hidup di dunia, silakan hidup. Berapapun usia yang Allah berikan, berapapun jatah umur yang Allah persembahkan, silahkan. Tapi ingat kata Jibril, dari setiap sendi kehidupan kita, kita semua akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Sesungguhnya kematian itu akan datang kepada manusia kitabam muajjala, datangnya tertentu di waktu yang tiba-tiba. Kitabam muajjala. Kita tahu semua akan mati, kita tahu semua akan wafat, tapi kita semua tidak ada yang tahu kapan kita semua akan diwafatkan. Betul apa betul?
Kita semua tahu semua tempat itu bisa jadi tempat potensial untuk kita wafat. Tapi kita nggak pernah tahu di tempat mana Allah akan wafatkan diri kita. Maka bagaimana Ustadz menebak semua kematian kita? Rasul pernah mengajarkan kepada kita, innamal mar'u yumitu fil hayat illa ma zatihi fil hayati dunya. Setiap manusia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Ustadz baca berita kemarin, ternyata Mas Ashraf itu memang meninggal mendadak karena serangan jantung. Tapi di antara testimoni yang sangat luar biasa, ternyata beliau itu punya yayasan panti asuhan yang setiap bulan beliau support dananya. Jadi bukan hanya beliau sekedar seorang artis, seorang public figure yang mungkin kita tahu wafatnya, tapi di antara kenangan yang sangat luar biasa adalah kemarin ada testimoni dari pimpinan panti asuhannya yang kemudian beliau sampaikan yang membuat dia kehilangan sosok Ashraf itu bukan hanya sosok sebagai public figure, tapi setiap bulan beliau mencintai anak yatim piatu di bawah panti asuhan. Diingat gitu. Nah sekarang Bunda yang ada di sini Ustadz akan tanya, yakin nggak kita semua akan mati? Pasti akan mati? Betul? Sekarang kalau seandainya Bunda wafat di waktu yang lebih dekat daripada kehidupan hari ini, persiapan apa yang sudah Bunda lakukan? Hah? Belum ada. Belum ada Ustadz. Iya. Justru Bunda datang taklim ini persiapan buat menjelang kematian. Betul apa enggak? Bunda datang ke majelis ilmu ini persiapan buat menjelang kematian. Dan kalau bicara sibuk mah tuh Bunda, wajah di dia makan sibuk semua merenan. Sibuk. Naon Bunda ti sibuk naon wae hidup teh. Sok ngumah wadah bener teh. Di rumah banyak gak yang harus kita ngumah wadah pagi hari ini? Tumbukan baju banyak, setrikaan banyak. Ari ibu teh naon sih gawena? Ngumah wadah, setrikaan, masak.